Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam perjalanan hidup ini, tak ada manusia yang luput dari luka. Ada kalanya kita dikhianati, diperlakukan dengan tidak adil, atau disakiti oleh orang yang paling kita percaya. Saat itu terjadi, hati kita terasa berat, seakan dihimpit oleh beban yang tak terlihat. Dendam mulai tumbuh, dan kita merasa sulit untuk memaafkan. Namun, tahukah kita bahwa menyimpan luka hanya akan mengikat diri kita dalam penderitaan yang tiada akhir? Para sufi mengajarkan bahwa memaafkan bukanlah tentang membenarkan kesalahan orang lain, melainkan tentang membebaskan hati dari belenggu kepedihan. Memilih untuk memaafkan berarti memilih jalan menuju ketenangan. Dalam video ini, kita akan merenungi nasihat para sufi yang akan membantu kita memahami makna sejati dari memaafkan, agar hati kita bisa menemukan kedamaian. Sebelum kita mulai, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenung. Jika ada seseorang dalam hidup kita yang masih sulit kita maafkan, mari kita buka hati, agar cahaya keikhlasan bisa masuk perlahan. Semoga setelah menonton ini, kita semua bisa melangkah dengan hati yang lebih ringan dan jiwa yang lebih tenang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kita bisa terus berbagi hikmah dan pelajaran hidup bersama. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Memaafkan adalah jalan menuju cahaya Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, "Jangan biarkan hatimu menjadi kuburan bagi kesalahan orang lain. Ampunilah, karena dengan itu kau akan meraih kelembutan rahmat Allah." Dalam perjalanan tasawuf, para sufi meyakini bahwa hati yang penuh dendam akan menjauh dari cahaya Allah. Kebencian adalah hijab yang menghalangi kita dari merasakan keindahan rahmatnya. Ketika kita menyimpan amarah, kita sebenarnya sedang menutup pintu keberkahan dalam hidup. Tetapi saat kita memaafkan, kita sedang membersihkan hati, membuka ruang bagi cahaya Allah untuk masuk dan menerangi jiwa kita. Bayangkan, jika Allah yang Maha Pengasih selalu membuka pintu ampunannya bagi kita, pantaskah kita mengunci hati kita dari memaafkan sesama? Dendam adalah api yang menghanguskan jiwa. Imam Al-Ghazali menasihati, dendam adalah api yang kau nyalakan, namun dirimu sendiri yang terbakar olehnya. Dendam tidak akan mengubah masa lalu, tetapi justru akan merusak masa depan. Ia bagaikan bara yang terus menyala dalam hati, membakar kebahagiaan, ketenangan, bahkan iman kita. Para sufi mengajarkan bahwa hati yang dipenuhi kemarahan tak akan mampu merasakan manisnya ibadah, tak akan dapat menikmati ketulusan doa. Mengapa kita harus membiarkan luka yang diberikan orang lain menghancurkan kita lebih jauh? Saat kita memilih untuk memaafkan, kita sedang menyiram api dendam dengan kesejukan kasih sayang Allah, membiarkan hati kita bersinar kembali dengan ketenangan yang hakiki. Doakan mereka yang menyakitimu agar hatimu sembuh. Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Tidak ada yang lebih melembutkan hati selain mendoakan orang yang telah menyakitimu." Sahabat, mungkin ini terasa berat. Bagaimana mungkin kita bisa berdoa untuk mereka yang telah melukai kita? Namun inilah rahasia yang diajarkan para sufi. Doa bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk menyembuhkan hati kita sendiri. Saat kita mendoakan orang yang menyakiti kita, kita sedang memutus rantai kebencian, menggantinya dengan cahaya ikhlas. Doa adalah cara kita menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melepaskan luka dan membiarkannya membalas dengan keadilannya. Mungkin orang lain tak pernah meminta maaf, mungkin mereka tak berubah, tetapi kita bisa memilih untuk tidak terikat oleh luka itu lagi. Dengan mendoakan mereka, kita sedang menyembuhkan diri kita sendiri. Mengingat bahwa kehidupan ini sementara dan segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Syekh Ibnu Athaillah berkata, "Jika engkau sibuk dengan balas dendam, kapan engkau akan sibuk dengan Allah? Kehidupan ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kebencian."
Sahabat, terkadang kita terlalu larut dalam sakit hati, dalam rasa ingin membalas perlakuan buruk orang lain. Kita lupa bahwa kehidupan ini hanyalah persinggahan, tempat ujian bagi hati dan jiwa kita. Apa yang kita alami hari ini, luka yang terasa begitu dalam, pada akhirnya akan menjadi kenangan yang memudar. Dunia ini tidak kekal, dan segala sesuatu yang terjadi akan kembali kepada Allah. Orang yang telah menyakiti kita juga akan berdiri di hadapannya, mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Jika kita menyadari bahwa semua rasa sakit ini hanyalah bagian dari perjalanan menuju Allah, maka kita akan lebih mudah melepaskannya. Kita tidak perlu membawa beban yang tidak perlu ke akhirat. Sebaliknya, kita harus memastikan bahwa ketika tiba saatnya kita kembali kepadanya, hati kita bersih, jiwa kita lapang, dan kita datang dengan membawa cahaya keikhlasan, bukan kegelapan dendam. Memahami bahwa setiap orang berada dalam perjalanannya masing-masing. Imam Junaid al-Baghdadi pernah berkata, setiap manusia berjalan dengan beban yang tak terlihat. Jangan menambah beban mereka dengan kebencian, tetapi ringankan dengan kasih sayang. Sahabat, pernahkah kita berpikir bahwa mungkin orang yang telah menyakiti kita juga memiliki luka mereka sendiri? Bahwa tindakan mereka mungkin lahir dari penderitaan, kebingungan, atau ketidaktahuan mereka sendiri? Para sufi mengajarkan bahwa setiap manusia berada dalam perjalanan spiritualnya masing-masing. Ada yang berjalan dengan mudah, ada yang tersesat dalam gelap. Ada pula yang tanpa sadar melukai orang lain karena mereka sendiri belum sembuh dari lukanya. Ketika seseorang menyakiti kita, kita memiliki dua pilihan: mengutuk mereka dalam kebencian, atau memahami bahwa mereka hanyalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kesabaran kita. Tidak semua orang memiliki kebijaksanaan untuk berbuat baik. Tidak semua orang mampu melihat dampak dari perbuatannya. Dengan memahami bahwa setiap orang masih dalam proses belajar dan bertumbuh, hati kita akan lebih mudah menerima kenyataan, lebih mudah memaafkan, dan lebih dekat dengan Allah. Melepaskan luka dengan menyibukkan diri dalam ibadah dan kebaikan. Syekh Rumi berkata, jangan habiskan hidupmu memegang duri, lepaskan dan biarkan tanganmu bebas untuk meraih mawar. Sahabat, ada satu kebiasaan yang diajarkan para sufi ketika hati mereka dipenuhi kesedihan atau kemarahan. Mereka tidak larut dalam perasaan itu, tetapi segera bangkit dan menyibukkan diri dengan ibadah serta kebaikan. Hati yang terluka akan semakin sakit jika kita terus mengingat dan mengulang cerita yang sama dalam pikiran kita. Tetapi, jika kita memilih untuk mengalihkan fokus kita kepada Allah, kepada ibadah, kepada membantu orang lain, maka luka itu perlahan akan sembuh. Pernahkah kita merasa damai setelah berlama-lama dalam sujud? Atau merasakan kebahagiaan saat membantu seseorang yang membutuhkan? Inilah cara Allah mengajarkan kita untuk menyembuhkan diri, bukan dengan mengingat luka, tetapi dengan mengisinya dengan cahaya kebaikan. Ketika kita merasa sulit memaafkan, berwudulah, salatlah, berdoalah. Mintalah kepada Allah agar Dia melembutkan hati kita, agar Dia menghapus beban yang kita bawa. Pergilah ke masjid, bacalah Al-Quran, atau bantulah seseorang yang sedang dalam kesulitan. Karena setiap amal baik yang kita lakukan akan menjadi penyembuh bagi luka yang tersembunyi dalam hati kita. Menyadari bahwa luka adalah bagian dari pengujian jiwa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, Allah menguji hati yang ingin dekat kepadanya dengan luka dan kesedihan. Jika kau bertahan dan berserah, luka itu akan menjadi jalan menuju cahaya. Sahabat, kadang kita bertanya, mengapa harus kita yang terluka? Mengapa kita harus mengalami pengkhianatan, ketidakadilan, atau perlakuan yang menyakitkan? Namun, dalam kebijaksanaan sufi, setiap luka bukanlah hukuman, melainkan bagian dari perjalanan ruhani. Luka adalah alat yang digunakan Allah untuk menguatkan hati kita, mengajarkan kesabaran, dan membawa kita lebih dekat kepadanya.
Bayangkan sebuah pedang yang ditempa dalam api, dihantam berulang kali agar menjadi kuat dan tajam. Begitu pula dengan hati kita. Jika kita menerima luka ini dengan kesabaran dan tawakal, kita akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Sebaliknya, jika kita terus menyimpan kebencian, kita hanya akan semakin terpuruk dalam penderitaan. Ketika hati kita sulit memaafkan, ingatlah bahwa setiap ujian adalah cara Allah menunjukkan bahwa kita mampu berkembang lebih jauh. Bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membawa kita ke tingkat keimanan yang lebih tinggi. Memahami bahwa memegang dendam adalah menyakiti diri sendiri. Imam Al-Ghazali berkata, dendam adalah api yang membakar pemiliknya sebelum membakar orang lain. Sahabat, seringkali kita berpikir bahwa dengan tidak memaafkan, kita sedang menghukum orang yang telah menyakiti kita. Namun kenyataannya, dendam dan kebencian itu justru menjadi racun yang merusak hati kita sendiri. Setiap kali kita mengingat kejadian itu, kita menghidupkan kembali luka lama, membiarkannya tetap berdarah, dan memberi ruang bagi syaitan untuk menanamkan kebencian lebih dalam. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Para sufi mengajarkan bahwa memaafkan adalah cara untuk membebaskan diri. Ini bukan berarti kita melupakan kejadian yang terjadi, tetapi kita memilih untuk tidak lagi mengizinkan peristiwa itu menguasai hidup kita. Kita memilih untuk berdamai, bukan demi orang lain, tetapi demi ketenangan jiwa kita sendiri. Memaafkan bukan berarti kita lemah. Justru, ia adalah bukti bahwa kita lebih besar dari luka yang pernah kita alami. Ketika kita memilih untuk melepaskan dendam, kita sedang memberikan hadiah terbesar untuk diri kita sendiri. Ketenangan yang sejati. Berlatih memaafkan dengan melihat diri sendiri dalam kaca kehidupan. Syekh Ibnu Arabi berkata, setiap manusia adalah cermin bagi manusia lainnya. Jika engkau melihat keburukan pada orang lain, barangkali itu adalah bayangan dari kekuranganmu sendiri. Sahabat, pernahkah kita berpikir bahwa dalam hidup ini, kita juga pernah menjadi penyebab luka bagi orang lain? Bahwa mungkin di masa lalu, kita pernah berkata kasar, pernah berbuat salah, atau pernah menyakiti seseorang, baik sadar maupun tidak. Jika kita ingin orang lain memaafkan kita, mengapa kita tidak bisa memberikan hal yang sama kepada mereka? Para sufi mengajarkan bahwa dunia ini adalah cermin. Jika kita melihat keburukan, mungkin ada pelajaran yang harus kita ambil. Jika kita merasa terluka oleh seseorang, mungkin itu adalah cara Allah mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati dalam memperlakukan orang lain. Memaafkan bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang menerima. Semakin kita mampu menerima kelemahan manusia, semakin kita mendekati sifat rahmat dan kasih sayang Allah. Menyerahkan segala sesuatu kepada Allah dan memohon kelembutan hati. Syekh Rumi berkata, ketika kau tidak bisa lagi menanggung beban hatimu, serahkanlah kepada Allah. Dia lebih tahu bagaimana menyembuhkannya. Sahabat, ada hal-hal dalam hidup yang memang di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk berubah. Dan kita tidak bisa menghindari setiap luka yang datang. Namun, kita bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Daripada terus memendam kemarahan, mengapa tidak menyerahkannya kepada Allah? Ketika hati kita terasa berat, berdoalah. Katakan kepada Allah bahwa kita ingin melepaskan luka ini, tetapi kita masih kesulitan. Mohonlah agar Dia melembutkan hati kita, membersihkannya dari dendam, dan menggantikannya dengan ketenangan. Memaafkan adalah perjalanan yang panjang, tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat kepada kedamaian sejati. Serahkan semuanya kepada Allah, karena Dia Maha Mengetahui, Maha Mengasihi, dan hanya kepadanya-lah kita kembali. Berlatih bersyukur dalam setiap luka dan ujian. Terkadang, kita terjebak dalam luka dan sulit memaafkan karena fokus pada rasa sakit yang ditinggalkan. Namun, di balik setiap luka,
Ada pelajaran berharga yang Allah ingin kita pahami. Bersyukur dalam keadaan sulit bukan berarti kita mengabaikan rasa sakit, tetapi justru belajar melihat hikmah yang tersembunyi. Mungkin luka itu adalah cara Allah membersihkan hati kita, menjauhkan kita dari sesuatu yang buruk, atau mengajarkan kita kesabaran yang lebih dalam. Dengan bersyukur, hati kita perlahan menjadi ringan, beban dendam melebur, dan kita semakin dekat dengan ketenangan sejati. Ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang berusaha ikhlas dan berserah diri. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Semoga kita bisa menjadi hamba yang lebih bersyukur, lebih ikhlas, dan lebih dekat dengan Allah. Sahabat, memaafkan bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi ia adalah jembatan menuju kebebasan jiwa. Kita bisa memilih untuk terus hidup dalam bayang-bayang luka, atau kita bisa memilih untuk melangkah maju menuju cahaya keikhlasan. Sahabat, hidup ini bukan tentang berapa lama kita bernapas, tetapi tentang bagaimana hati kita merasakan ketenangan. Dendam dan amarah hanya menambah beban dalam perjalanan kita, sementara memaafkan adalah jembatan menuju kebebasan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa memilih apakah ingin terus terikat padanya, atau melangkah dengan hati yang lebih lapang. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi membiarkan jiwa kita bebas dari belenggu yang menghambat kebahagiaan. Kita semua pernah terluka, kita semua pernah mengecewakan dan dikecewakan. Namun, bukankah hidup ini terlalu singkat untuk terus menanggung luka yang tidak perlu? Bukankah hati yang bersih lebih dekat dengan cahayanya? Semoga Allah melembutkan hati kita, menjadikannya tanah subur bagi kasih sayang, bukan bagi dendam. Semoga kita diberi kekuatan untuk memaafkan, bukan karena orang lain pantas dimaafkan, tetapi karena kita pantas mendapatkan kedamaian. Jika pesan ini menggugah hatimu, jangan biarkan ia berhenti di sini. Bagikan kebaikan ini kepada mereka yang mungkin membutuhkannya. Klik like agar lebih banyak yang bisa merasakan manfaatnya. Tinggalkan komentar tentang bagaimana perjalananmu dalam memaafkan. Dan subscribe agar kita terus bertumbuh bersama dalam ilmu dan hikmah. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat Jendela Filsafat. Semoga Allah selalu membimbing langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.